Teman-teman, kembali lagi sama saya Nikmatul Lela Qadariyah. Jadi kali ini kita akan membuat Postcamlink dengan SketchUp. Kita langsung aja masuk ke aplikasi SketchUp-nya. Kemudian kita pilih yang arsitektural yang meter. Kemudian yang pertama-tama kita akan buat dari rectangle. Kita buat dengan ukuran 3 kali 3. Kemudian setelah itu kita make group, klik kanan, kemudian pilih make group. Kemudian kita masuk di groupingnya. Setelah itu kita offset ke dalam sejauh 0,5. Kemudian setelah itu kita bisa pull untuk masing-masing kotaknya. Yang kotak kedua kita bisa pull ke atas dengan ukuran 0,2. Kemudian yang bawah juga kita pull ke bawah dengan ukuran 0,2. Kemudian kita buat rectangle lagi di atas ini. Kemudian kita offsetkan ke dalam sejauh 0,15. Seperti ini. Setelah itu kita bisa push atau pull yang bagian dinding terluar seukuran 2,5. Setelah seperti ini, kemudian kita bisa buat untuk lubang pintunya. Kita bisa pakai line ya. Pertama kita cari untuk midpoint-nya. Tarik ke atas, kemudian kita masukkan 2. Kemudian ke samping kanan 0,5. Kemudian kita tarik ke bawah. Setelah itu sama, ke samping kiri 0,5. Kemudian kita tarik ke bawah. Setelah seperti ini, kemudian kita hilangkan untuk garis tengahnya. Kemudian kita bisa push atau pull ke dalam sejauh 0,15. Seperti ini. Setelah kita membuat lubang untuk pintu, kemudian kita berganti untuk membuat lubang untuk jendela. Caranya sama, kita pakai line, kita cari midpoint-nya, kita tarik garis dengan ukuran 2 meter, kemudian ke samping 0,75, kemudian ke bawah 1,2. Kemudian kita langsung tutup. Setelah itu untuk samping kirinya juga sama. Setelah itu kita bisa hapus untuk garis tengahnya. Kemudian kita pull ke dalam dengan ukuran yang sama 0,15. Kemudian kita lanjut untuk melubangi jendela kedua. Kemudian setelah kita melubangi untuk pintu dan ketiga jendela, kemudian kita keluar dari groupingnya. Kemudian yang selanjutnya kita akan buat dari REJ, kita akan buat kusen untuk pintu. Kita klik 2 kali. Kita akan grouping. Kemudian kita masuk untuk masuk ke dalam grupnya. Setelah itu kita bisa offsetkan ke dalam sejauh 0,05. Kemudian untuk kotak yang tengah kita delete seperti ini. Kemudian kita bisa push untuk bagian kusennya sejauh 0,15. Oke, kemudian yang selanjutnya kita akan buat untuk pintunya ya. Kita buat dari belakang sini, pojok kiri, bawah.
kemudian kita tarik ke atas, sampai ke pojok kiri, dari pojok kanan atas, dari pojok kanan bawah ke pojok kiri atas ya, seperti ini. Setelah sudah seperti ini, selanjutnya kita bisa pull ke depan sejauh 0,03. Nah, seperti ini. Kemudian yang selanjutnya, kita bisa keluar dari make group dari pintu. Kemudian kita akan lanjut ke bagian jendela. Kita akan buat kusen jendela. Kita REC seperti ini. Kemudian kita make group. Masuk ke groupingnya. Kemudian kita offsetkan. Offset ke dalam sejauh 0,05. Seperti ini. Kemudian untuk bagian tengah kalian bisa hapus. Kemudian untuk bagian kusennya sendiri kalian bisa pull ke belakang sejauh 0,15. Setelah itu, kalian bisa buat REC untuk bagian kaca dari sisi yang bagian tengah ya. Kita buat dari midpoint-nya ke bagian atas ini. Seperti ini. Jika sudah, kalian make group juga. Jika sudah selesai, kalian bisa keluar dari make groupnya. Jika sudah selesai, kalian bisa copy. Untuk kusennya, kalian bisa pindahkan untuk 2 lubang di area jendela. Kalian klik yang untuk move. Kalian klik, kemudian kalian tekan Ctrl juga. Kita arahkan ke belakang. Kita arahkan samping dulu. Lagi kita arahkan ke belakang. Bagian sini. Kemudian kita tinggal tempel untuk yang bagian sisi sebelah kiri. Kemudian kalian bisa move untuk tempelkan. Seperti ini. Untuk jendela yang selanjutnya, kita bisa rotate untuk menyesuaikan bentuk dari lubang jendelanya. Seperti ini. Kemudian kita bisa rotate. Jika sudah pas seperti ini, kemudian kita tinggal move. Seperti ini. Jika sudah seperti ini, kemudian kita bisa lanjut untuk ke bagian atapnya. Yang pertama kita pakai REC. Kemudian kita grouping. Kemudian kita masuk ke make groupnya. Kita bisa offsetkan keluar sejauh 0,75. Seperti ini. Kemudian setelah seperti ini kita bisa buat dari garis line. Kita buat garis silang. Kemudian yang selanjutnya kita bisa buat dari titik endpoint-nya ini ke atas sejauh 1,5. Kemudian kita bisa hubungkan seperti ini. Dan jika sudah selesai seperti ini, kita bisa keluar dari groupingnya. Kemudian selanjutnya kita bisa buat untuk balok kolomnya. Kita bisa masuk ke grouping dari ini ya. Seperti ini kita buat dari line. Kita tarik garis jauh 0,25. Kemudian samping kanan 0,8. Kemudian ke depan 0,33.
samping kiri 0,33, kemudian kita tutup. Dan kita bisa ganti di sebelah kiri 0,25, kemudian 0,08, kemudian 0,33, dan kita bisa make group sendiri. Dan setelah itu kita bisa masuk ke grouping dari sini. Kita pas, kita pull ke atas. Yang sisi sebelahnya juga sama. Setelah seperti ini, kita buat untuk bawahan atapnya. Kita pakai REC dengan ukuran 3,5 kali 3,5. Kemudian kita make group. Kemudian kita masuk ke groupingnya dan kemudian kita offsetkan ke dalam sejauh 0,06. Kemudian yang kotak dalam kita offsetkan ke atas 0,2. Kemudian yang bagian bawah kita bisa kopikan ke atas ya. Kita tekan move dan kemudian kita tekan control. Setelah itu untuk bagian yang bawah bisa kita hapus seperti ini. Kemudian kita bisa buat, kita tarik garis sebelah sini, kita buat segitiga seperti ini. Kemudian kita pakai ini ya, follow me, supaya bisa bervolume. Nah, jadi seperti ini, kemudian kita keluar dari grupnya. Kemudian kita bisa move. Di bagian pintunya ini sendiri kita bisa pullkan ke bawah ya, sampai mentok. Nah, seperti ini, kemudian kita bisa buat untuk latarnya. Kita bisa buat ukuran 10 kali 10. Kemudian kita bisa make group. Kemudian kita bisa offsetkan sejauh 0,05. Setelah itu kita bisa pullkan ke bawah sejauh 0,2. Kemudian kita keluar dari groupingnya. Nah, jadi seperti ini. Untuk yang selanjutnya kita bisa melengkapinya dengan untuk yang selanjutnya kita bisa melengkapi gambar ini dengan memberikan material. Jadi kita akan memberi material pada rumput pada latarnya. Kemudian karena ini menyambung jadi satu, untuk make groupnya kita bisa masuk ke make group bagian ini. Kita bisa ubah di sini. Kemudian kita lanjut ke bagian pintunya. Tapi di sini kalian tidak perlu khawatir jika di bagian kacanya ikut menjadi warna coklat seperti ini. Kita perlu masuk ke make groupnya.
kita ganti di glass and mirror seperti ini. Kemudian selanjutnya sampai semua jendela. Kemudian selanjutnya kita bisa mengatur untuk color dari post coming-nya. Kemudian kita akan mewarnai bagian gentengnya seperti ini. Jika kita sudah selesai untuk bagian post coming-nya, kita bisa menambahkan di bagian komponennya. Sini kalian bisa pilih di komponen, kemudian di komponen sampler. Kalian bisa tambahkan ini. Kemudian selanjutnya kita bisa tambahkan untuk pohonnya. Seperti ini. Kita zoom out, kemudian kita scale di bagian ini. Kita bisa klik bagian sini, warna merah, kita sesuaikan seperti ini. Kemudian kita bisa copy ya sebelah sini. Kemudian kita bisa tambahkan lagi di bagian sini. Kita scale. Kemudian kita bisa tambahkan untuk tempat duduknya. Seperti ini. Oke, bagian terakhir kemudian kita bisa atur shadow-nya. Seperti ini kita atur untuk arah mataharinya. Arah bayangan dari matahari. Nah, jadinya seperti ini ya. Ini adalah gambaran dari post coming. Oke teman-teman, sekian dari video saya hari ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa membantu. Terima kasih sudah menonton.